Halo semuanya, demi mengejar tayang lebih sering, maka untuk sementara voice over akan diganti. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea Crash Landing on You episode 1. Drakor yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan tentang kisah cinta antara tentara Korea Utara dan putri konglomerat Korea Selatan. Di setiap momen disajikan kehidupan Korea Utara yang selama ini jarang diketahui oleh banyak orang. Drakor ini dibintangi oleh Hyun Bin, Son Ye Jin, So Ji Hye, dan Kim Jung Hyun yang belakangan diketahui para pemain pun cinlok berkat drama ini. Yoon Se-ri, pemilik brand fashion terkenal di Korea Selatan bernama Series Choice, diam-diam dia bertemu aktor terkenal dan tentu saja gerak-gerik mereka dibuntuti oleh orang-orang Dispatch. Dispatch ini bisa dikatakan lambe turahnya Korea Selatan. Seri cukup cuek dan terbiasa dengan respon netizen atas skandal-skandal yang dialaminya. Bahkan tidak sedikit yang membencinya karena menduga Seri memiliki hubungan dengan idola mereka. Hari itu, ayah Seri dibebaskan bersyarat setelah dipenjara selama 283 hari karena melanggar Undang-Undang Kejahatan Ekonomi Berkelanjutan. Di depan wartawan, Yoon Jung Pyong berkata, akan mundur dari grup Queens miliknya dan akan digantikan oleh anaknya. Malam itu juga, Jung Pyong mengumpulkan keluarganya. Di sana ada istrinya, putra pertama bernama Sejun bersama istrinya, dan putra kedua bernama Sehyung juga bersama istrinya. Ketidakakuran keluarga sangat jelas terlihat di sana. Di depan ayah mereka saling menjelekkan kinerja satu sama lain, tentu saja agar dipilih sebagai pewaris grup Queens. Di tengah keributan mereka, tak disangka Seri juga datang di acara pengumuman warisan tersebut. Seri datang hanya untuk menyapa ayahnya yang baru keluar penjara, kemudian berniat langsung pergi. Namun ternyata, ayahnya justru menunjuknya sebagai satu-satunya pewaris grup Queens. 10 tahun lalu, Seri meninggalkan rumah dan secara mandiri mendirikan Series Choice. Alasan itulah yang membuat ayahnya percaya dengan kemampuan Seri dalam mengelola perusahaan dibandingkan kedua kakaknya. Besok harinya, Seri bersiap melakukan paralayang untuk menguji pakaian paralayang yang diproduksi brandnya. Pegawai Hong berkali-kali memperingatkan jika ramalan cuaca cukup buruk. Namun Seri termasuk manusia yang bebal dengan segala alasannya. Dia pun tetap melakukan penerbangan bersama beberapa orang untuk mendokumentasikannya. Seri benar-benar menikmati aktivitasnya. Dari kamera terlihat Seri berkali-kali melakukan aksi berputarnya. Dia benar-benar bahagia melihat pemandangan yang sangat indah di bawah. Dengan polosnya, Seri tertawa melihat sebuah traktor juga sedang terbang seperti dirinya. Dalam hitungan detik, dia pun sadar jika itu adalah kabar buruk baginya. Tak berselang lama gulungan angin benar-benar berada tepat di depan matanya. Dia terus berteriak karena angin kencang itu menariknya dengan begitu mudah. Malam itu, tentara Korea Utara sedang berpatroli di perbatasan Korea Utara dan Selatan. Ada beberapa anggota yang dipimpin oleh Kapten Ri Jong-hyuk. Saat itu mereka menemukan 3 warga Korea Utara yang ditangkap oleh tentara Korea Selatan karena melewati garis perbatasan, dan tertangkap basah sedang menggali artefak budaya. Setelah bernegosiasi dan tidak ada bukti artefak yang dicuri, Kapten Ri pun berhasil membawa ketiga warganya. Dia juga berjanji kepada tentara selatan akan menginvestigasi warga tersebut sesuai aturan utara. Mereka kemudian menyerahkan 3 orang tersebut ke Letnan Cho yang merupakan petugas badan keamanan. Anehnya, Letnan Cho yang cukup arogan tersebut terlihat seperti malas-malasan untuk menginvestigasi 3 pencuri artefak itu. Karena ternyata, sebelumnya badan keamanan sendiri yang mengizinkan 3 pencuri itu pergi ke perbatasan. Sialnya Kapten Ri juga tidak bisa berbuat apapun karena jabatannya lebih rendah. Hingga dini hari, pegawai Hong benar-benar kebingungan karena bosnya hilang, sedangkan beberapa orang yang ikut paralayang bersama Seri ditemukan dengan luka cukup serius bahkan hampir kehilangan nyawa karena angin kencang sebelumnya. Hari sudah pagi. Setelah pingsan semalaman, Seri terbangun di atas pohon tinggi. Tentu dia sangat terkejut berada di sebuah taman nasional yang sangat sepi, hanya beberapa ekor rusa yang dia lihat. Tak berselang lama Seri melihat seseorang, dan dia adalah Kapten Ri. Karena merasa dirinya terkenal dia pun bertanya, apakah tentara di dekat sini ditugaskan mencariku? Namun ada keanehan mengapa tentara tersebut memakai atribut Korea Utara dan terus memaksa Seri untuk turun. Karena takut, Seri pun mencoba turun, dan dia justru jatuh tepat di badan Kapten Ri. Dengan polosnya, Seri masih sempat tertawa ketika Kapten Ri berkata dia sedang berada di utara. Namun melihat kondisi sekitar, dia pun mulai percaya jika dia bukan berada di Taman Nasional, melainkan terdampar di Korea Utara. Karena takut disangka sebagai mata-mata, Seri terus menjelaskan jika dia mengalami kecelakaan akibat angin kencang, bahkan di langit dia bertemu traktor dan juga seekor babi terbang. Kapten Ri meminta agar Seri ikut ke badan keamanan untuk menjelaskan semua kronologinya. Namun karena takut tidak akan dipulangkan, Seri berkata dia ingin pulang ke selatan dengan berlari saja.
Tak berselang lama, langkahnya terhenti ketika Kapten Ri berkata Seri sedang menginjak sebuah ranjau. Sialnya, setelah berbohong justru dia sendiri yang menginjak ranjau di kakinya. Dengan kecerobohannya, Kapten Ri juga menjatuhkan walkie-talkie-nya ke air. Seri kemudian mengambilnya, menaruhnya jauh dari Kapten Ri agar dia bisa kabur. Dalam kondisinya saat itu, Kapten Ri masih berbaik hati memberitahu arah jalan ke Korea Selatan, yaitu ketika nanti menemui percabangan jalan, pilihlah cabang kanan. Sebelum kabur, Seri masih sempat meledek, jujur, wajahmu adalah tipe kesukaanku. Setelahnya di percabangan jalan tersebut Seri memutuskan menolak mempercayai Kapten Ri, dan dia justru memilih cabang jalan kiri. Tak berselang lama Kapten Ri yang selamat dari ranjau, bersama anggota-anggotanya mengejar Seri. Langkah mereka terhenti ketika melihat Seri berlari ke ladang ranjau. Seri pun sampai di pagar listrik yang sedang rusak akibat angin kencang semalam. Sersan Pyo berusaha menembak Seri namun tidak kena karena efek alkohol yang dia minum semalam. Seri telah melompati pagar tersebut. Artinya, tim kompi Kapten Ri harus mendapatkan hukuman dari Badan Keamanan karena kecolongan ada warga selatan yang melewati wilayah kerja mereka. Sialnya, Jemmok yang sedang berjaga di pos perbatasan juga tidak melihat Seri lari di sana, karena dia sedang menonton drama Korea Selatan jadul berjudul Stairway to Heaven. Seri terus berlari menyusuri hutan hingga terjerembab karena tidak memerhatikan langkahnya. Setelahnya, Eng Dong yang sedang fokus membaca surat yang dikirim ibunya dari kampung, juga tidak menyadari jika Seri berlari di belakangnya. Seri mendapatkan luka di lututnya. Merasa tak berguna, dia pun melepas pakaian para layangnya. Dia begitu putus asa mengapa setelah melewati pagar, dia masih belum bertemu orang lain. Di Korea Selatan, kedua saudara Seri lumayan senang mengetahui Seri menghilang. Istri Sehyun juga sangat bahagia mendengar hal tersebut. Artinya masih ada kemungkinan suaminya menjadi pewaris grup Queens. Bersama istrinya, Sehyeong mencari cara bagaimana memperbaiki citra di depan ayahnya setelah uang 1 miliar won perusahaannya dibawa kabur oleh temannya bernama Gu Seung-jun. Tentu saja satu-satunya cara adalah memburu penipu tersebut, kemanapun dia bersembunyi. Pada kenyataannya, Gu Seung-jun sedang sibuk berpindah-pindah negara demi kabur dari kejaran Sehyeong, mulai dari Tiongkok, Filipina, bahkan Malaysia. Bersama satu temannya bernama Pak Oh, dia berdiskusi negara mana lagi yang aman untuknya bersembunyi. Di kantor investigasi kepolisian militer, Letnan Cho menemui 3 pencuri artefak tempo hari. Ternyata 3 orang tersebut merupakan suruhannya. Mereka sangat antusias karena Letnan Cho berkata akan menyelamatkan mereka dari hukuman. Mereka pun memberitahu lokasi di mana hasil curian bernilai tinggi itu disembunyikan. Setelahnya dengan menggunakan mobil, 3 orang tersebut hendak dibawa ke Pyongyang melewati Gunung Susok. Mengerikannya, sebuah truk yang berada di belakang mereka berulang kali menabrak mobil tersebut, bahkan hingga jatuh ke jurang, dan terbakar. Seorang wanita parubaya yang kebetulan menjadi saksi kejadian mengerikan itu, juga tak luput dari sasaran truk besar berjenis Kamaz dari Rusia tersebut. Setelah melakukan perjalanan panjang, Seri bernafas lega, ketika dirinya melihat sebuah pemukiman warga. Dia sangat bersyukur sudah sampai di Korea Selatan. Seri berniat menghampiri desa tersebut, hendak meminjam ponsel dan menghubungi taksi untuk pulang. Dia turun ke desa yang sangat gelap. Namun dia merasa aneh, bertemu seorang warga yang menggunakan sapi sebagai kendaraan pengangkut barang. Tiba-tiba lampu menyala, serentak menerangi seluruh desa itu. Banyak ibu-ibu keluar rumah untuk melakukan barter barang. Seri hanya terdiam melihat semua itu. Ibu-ibu dengan semangat melakukan senam di bawah sinar rembulan, sedangkan anak-anak kecil berbaris hendak pergi ke sekolah. Di sana terpampang tulisan besar, surga rakyat, dan juga, pemimpin agung selalu bersama kita. Seri semakin curiga, mengapa aksen mereka terdengar begitu berbeda. Tentu saja satu jawabannya, karena dirinya masih berada di Korea Utara. Saat itu tiba-tiba mobil Letnan Cho melewati desa. Dengan spontan Seri ditarik oleh seseorang. Ternyata, dia adalah Kapten Ri. Dan Crash Landing on You episode 1 pun selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Juga, terima kasih buat kamu yang sudah menonton.